Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, perkenalkan nama saya Nikmah Holillah. NPM saya yaitu 221103010020. Saya dari Fakultas Kelautan dan Perikanan. Prodi saya pemanfaatan sumber daya perikanan. Tujuan saya membuat video ini yaitu saya ingin membahas tentang biodiversitas. Yang saya bahas di sini yaitu mengenai biodiversitas ikan karang di daerah perundingan laut Kabupaten Minahasa Utara atau Sulawesi Utara. Dan yang saya bahas di sini yaitu satu, mengenai terumbu karang, kedua, tutupan karang hidup, ketiga, kondisi ikan karang, keempat, komunitas ikan karang, kelima, biomasa ikan karang, dan yang keenam, indeks ekologi. Langsung saja yang pertama yaitu satu, terumbu karang. Kondisi substrat dasar dikelompokkan ke dalam kategori karang hidup dan terdiri dari karang keras dan karang lunak, alga, pong, abiotik, dan oder. Sedangkan karang hidup terdiri dari semua jenis karang pembentukan terumbu karang dan karang lunak, dan alga terdiri dari semua jenis substrat yang telah diselimuti alga termasuk DT. Sedangkan oder terdiri dari semua jenis invertebrata bentuk yang tidak tergolong karang. 2. Tutupan karang hidup. Persentase tutupan karang hidup merupakan penggabungan dari karang keras dan karang lunak, di mana di dalam DPL atau daerah perundungan laut sekitar dari 31,67% sampai 96%, dengan rata-rata sebesar 59,33%, sedangkan di luar DPL sekitar antara 27 sampai 48,33% dengan nilai rata-rata 41,79%. Tutupan karang hidup berada pada keadaan baik hingga saat ini. Kenapa? Karena di daerah tersebut kebanyakan mata pencahariannya adalah sebagai nelayan. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. 3. Komunitas ikan karang. Ikan karang yang dicatat atau ditemukan dalam penelitian ini yaitu sebesar 267 spesies ikan karang dan 40 famili. Ikan karang jika dilihat dari biomasa dan kelimpahannya memperlihatkan ikan bekas kuda yang memiliki biomasa tertinggi sebesar 177,36 kg per ha, dan kelimpahan tertinggi berasal dari ikan lele laut yaitu sebesar 18,200 IND per ha. 4. Kelimpahan ikan karang. Kelimpahan ikan karang yang tertinggi baik di dalam maupun di luar DPL atau daerah perundingan laut dimenangkan oleh Desa Bahoy. Kenapa? Karena di Desa Bahoy memiliki ekosistem terumbu karangnya yang sangat baik dibandingkan dengan Kabupaten Sitaro, Sulawesi Utara. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Yang kelima, biomasa ikan karang. Biomasa ikan karang tertinggi terdapat di Desa Bahoy dan tertinggi di luar DPL atau daerah perundingan laut terdapat di Desa Talise. Sedangkan kelimpahan terendah terdapat di Desa Munte, baik di dalam maupun di luar DPL atau daerah perundingan laut dengan nilai masing-masing 57,34 kg per ha dan 37,22 kg per ha. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. 6. Indeks ekologi. Keanekaragaman spesies ikan karang mempunyai hubungan yang erat dengan keberadaan terumbu karang di perairan tersebut, seperti indeks keanekaragaman, indeks kemerataan, dan indeks dominasi. Hasil indeks yang didapat selama penelitian menunjukkan kisaran sedang hingga tinggi. Lebih jelasnya bisa dilihat pada gambar berikut. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari pembahasan di atas adalah bahwa kondisi terumbu karang di daerah Kabupaten Minahasa Utara berada dalam kondisi yang sangat baik, apalagi di Desa Bahoy. Karena di Desa Bahoy memiliki kondisi kelimpahan dan biomasa tertinggi di dalam DPL atau daerah perundingan laut, karena kondisi ekosistem terumbu karangnya yang baik di dalam DPL maupun di luar DPL atau daerah perundingan laut. Cukup sekian pembahasan dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.